Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Mbak Sevi dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada yang siapa? Cinta. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa? Cinta Alfa. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis isi dan unsur kebahasaan pada novel. Ada yang tahu menganalisis isi dan unsur kebahasaan pada novel itu seperti apa? Tidak, Bu, tidak tahu. Sebelum kita menganalisis, ada yang tahu apa itu novel? Novel adalah Ini novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ciri-ciri novel. Adapun ciri-ciri novel sebagai berikut. Yang pertama itu, novel umumnya terdiri dari sekurang-kurangnya 100 halaman atau jumlah katanya itu lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Selanjutnya, alur cerita dalam novel cukup kompleks, yaitu lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Umumnya, setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca habis sebuah novel. Cerita pada sebuah novel bisa sangat panjang. Mbak Adisa, ciri-ciri novel itu apa saja? Sebutkan salah satunya. ceritanya panjang dan berepisode biasanya, Bu. Mbak Lina, ciri-ciri novel. Lebih mendalam, Bu, ceritanya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis novel ya. Ada yang tahu jenis-jenis novel itu selain novel romance, yang komedi, Ada novel horor, Bu. ya, terus Novel yang inspiratif, romantis juga. fantasi. Ya, fantasi juga, Bu. Secara umum novel dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan nyata atau tidaknya kejadian. Novel fiksi yaitu novel yang isi ceritanya tidak berdasarkan kejadian di kehidupan nyata. Yang kedua, novel non-fiksi yaitu novel yang isi ceritanya pernah terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan genre. Novel romantis, novel horor, novel komedi, dan novel inspiratif itu jenis-jenis novel berdasarkan dengan genrenya. Yang ketiga, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama itu novel template, yaitu novel menceritakan tentang kehidupan remaja. Novel songlit itu novel yang isinya terinspirasi dari sebuah lagu. Sedangkan novel ciklit yaitu novel yang menceritakan tentang kisah perempuan muda. Dan novel dewasa yaitu novel yang isinya tentang kehidupan orang dewasa. Struktur pada novel. Mbak Nur Fadila, struktur pada novel apa saja? Pada novel Tolong dibacakan. yaitu ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal.
Unsur ini bersifat opsional, bisa digunakan dan bisa juga tidak. Orientasi adalah segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang terdapat dalam cerita novel. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Evaluasi adalah struktur konflik yang terdapat pada novel, di mana konflik yang terjadi mengaruh ke suatu titik tertentu. Resolusi yaitu bagian di mana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam novel. Kode adalah bagian akhir suatu novel di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya kita akan menganalisis unsur-unsur pada novel. Yang pertama yang harus dianalisis adalah unsur intrinsik. Yang pertama itu tema, yang merupakan pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarangnya. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap perilaku yang ada di sebuah cerita. Sedangkan alur, rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita pada novel. Selanjutnya gaya bahasa, yang merupakan bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan atau menjelaskan serta menghidupkan cerita secara estetika. Selanjutnya setting atau latar, penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa pada novel. Meliputi tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang merupakan penempatan diri si pengarang dan juga cara si pengarang dalam melihat berbagai peristiwa pada novel. Unsur ekstrinsik. Bahani tolong dibacakan. Unsur intrinsik novel, biografi atau sejarah si pengarang. Umumnya biografi atau sejarah si pengarang sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Nilai-nilai dalam cerita dalam sebuah karya sastra pasti mengandung nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang seperti nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa mempengaruhi hasil karya novel si pengarang. Selanjutnya kita ke unsur kebahasa novel itu ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua itu menggunakan kalimat lampau. Yang ketiga menggunakan kata verba material dan verba mental. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal dan kata sifat. Ini adalah contoh novel yang berjudul Ronggen Duku Paru, karya Ahmad Tohari. Di contoh ini kalian bisa menganalisis unsur intrinsiknya dan ekstrinsik seperti tema, latar, alur, dan gaya bahasanya. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Ini ibu ada novel yang nanti akan dianalisis, dibaca setiap kelompoknya, dan nanti dianalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya serta unsur kebahasaannya. Kelompok 1. Ibu beri waktu 20 menit menganalisisnya ya. Baik Bu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran besok akan dilanjutkan oleh Ibu Dila Fitria. Ibu